yang soal yang tadi itu, cuma bedanya soal yang tadi itu titiknya lebih banyak gitu. Di sini titik A itu diketahui bacaan belakangnya itu 0,5Y. Di sini XY-nya masih sama, X-nya itu dua angka terakhir, dan ini misalnya H1 B021058, berarti X-nya 5 dan Y-nya 8. Di sini bacaan belakang A-nya 0,5Y, B-nya 0,7Y, dan bacaan mukanya itu yang titik B-nya itu 2,X2 sama C-nya itu 3,X7. Di mana di sini lain-lainnya itu nilainya itu sama, ada untuk yang titik A1 0,67, titik A2 0,45, titik A3 itu ada 1,32 dan seterusnya. Kemudian tinggi garis bidik. Nah, tinggi garis bidiknya ini itu nanti yang kalian cari. Nanti sama yang dicari itu sama ada tinggi titik. Jadi nanti tinggi titik sama tinggi garis bidiknya itu yang kalian cari. Kemudian untuk perhitungannya sendiri itu kan yang A tinggi masing-masing titik AD. Pertama itu dimasukin dulu yang dari sininya itu bacaan belakang itu kan 0,5Y. Di sini aku ambil contoh 58, berarti Y-nya kan 8. Berarti ini 0,58, kemudian yang titik B-nya itu 0,78, yang dibacaan mukanya itu 2,X2. X-nya berarti kan di sini 5, berarti 2,52, kemudian titik C itu 3,57. Kemudian yang untuk lain-lainnya ini masih sama kayak soal, tinggal dipindahin aja. Kemudian untuk yang kan di sini yang diketahui tinggi garis bidiknya belum ada yang diketahui. Yang diketahui baru tinggi titik, di mana tinggi titik A-nya itu 21Y, X1. Di mana Y-nya itu di sini berarti 8, berarti 218, X1,51. Nah, untuk cara pengerjaannya itu pertama kan karena diketahui tinggi titiknya. Nah, berarti itu kan karena di sini udah diketahui, berarti untuk baris yang titik A ini kan yang belum diketahui tinggal tinggi garis bidik. Nah, rumus tinggi garis bidik itu tinggi titik ditambahkan dengan bacaan belakang. Jadi tinggi garis bidik itu 218,51 ditambah sama 0,58. Nah, nanti tuh kan nanti didapat hasil 219,09. Kemudian habis diketahui tinggi garis bidik 219,09, kan di sini titik A itu ada 5 titik lagi, jadi A1, A2, A3, A4, A5. Nah, karena titik tinggi garis bidik di titik A itu 219,09, berarti secara otomatis kan tinggi garis bidik yang di titik A1, A2, A3, A4, A5 itu kan sama kayak tinggi garis bidik di titik A. Jadi tinggi garis bidik di titik 1 itu sama kayak di titik A 219,09, tinggi garis bidik di titik A2 itu sama 219,09, yang sampai dengan tinggi di garis bidik yang A5 yaitu sebesar 219,09, sama kayak ini. Nah, kemudian kan ini yang bagian sini itu udah diketahui 219,09, berarti tinggal nyari tinggi titiknya. Nah, untuk nyari tinggi titiknya itu nanti rumusnya itu tinggi garis bidik dikurangi lain-lain. Jadi tinggi titik itu berarti di sini 219,09 dikurangi 0,67. Nanti didapat hasil 218,42. Nanti dapat hasil 218,42. Terus nanti yang untuk di tinggi titik A2 itu nanti rumusnya itu sama aja, tinggi garis bidik 219,09 dikurangi 0,45. Terus yang di titik A3 itu sama 219,09 dikurangi 1,32. Terus yang di titik A4 sama A5 itu sama, ini di titik A5 berarti 219,09 dikurangi 1,45. Nah, kan di sini berarti yang bagian sini itu udah semua sampai di titik A5. Kemudian untuk yang dari titik A ini kan berarti udah selesai. Kemudian mau dicari, kan ini kosong nih. Kan ini harusnya masih kosong. Terus ini kan mau nyari yang di titik B. Nah, untuk yang di titik B itu rumusnya itu nanti tinggi garis bidik yang di titik B sini itu masih sama kayak yang di
sini di titik A. Jadi nanti hasilnya di tinggi garis bidik yang di titik B yang sebelah sini itu masih sama kayak di tinggi A itu 219,09. Kemudian tinggi garis titik yang di titik B ini nanti rumusnya itu tinggi garis bidik dikurangi bacaan muka. Nah, berarti 219,09 dikurangi 2,52. Kemudian kan berarti sini udah ketemu sampai di titik sini B. Kemudian untuk nyari titik B kan ini kosong. Yang diketahui kan cuma sebatas sampai sini. Nah, untuk nyari yang di titik B sini itu rumusnya itu nanti dari sini, dari yang titik B yang ini tadi kita pakai yang tinggi titiknya. Jadi untuk mencari yang tinggi garis bidiknya itu rumusnya tinggi titik di titik B yang ini tadi yaitu 216,57 dikurangi sama yang ini 0,78. Nanti didapetin hasil 217,35. Kemudian kan karena sama kayak yang di A tadi ini kan 219,09 berarti kan sampai di titik sini itu masih sama 219,09. Berarti di sini tuh di bawahnya itu B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B6 sampai C sini itu masih sama 217,35. Kemudian kan dicari sininya. Nah, untuk mencari sininya itu masih sama kayak yang di titik A tadi. Berarti kan rumusnya itu ini tinggi garis bidik dikurangi lain-lain. Jadi 217,35 dikurangi 0,93 didapetin hasil 216,42. Begitu juga untuk B2, B3, B4, B5, B6. Untuk B6 berarti 217,35 dikurangi 0,85. Untuk yang titik C yang ini tuh sama 217,35 dikurangi 357. Untuk jaraknya ini nggak usah diapa-apain, ini ikutin aja sama yang ada di soal. Oh ya, ini agak beda ya. Ya yang bener kayak gini. Ini nggak usah diganti apa-apa, yang jaraknya ikutin aja di soalnya. Ini agak beda, ini tadi salah berarti masukinnya, maaf. Kemudian nanti tuh kalian kan boleh ngerjain di Excel dulu, tapi nanti tuh kalian tuh disalin di kertas margin A4 sipil. Nanti jadi kalian itu dalam bentuk yang ininya perhitungannya itu boleh ngerjain di Excel, nanti disalin ke kertas margin A4 itu untuk yang bagian A-nya. Untuk bagian B-nya itu yang gambarkan bentuk profil memanjangnya itu nanti kalian boleh bikinnya tuh boleh manual langsung di margin A4 sipil atau boleh juga dalam bentuk PDF. Maksudnya dikerjain di acat baru di PDF-in. Nanti terserah kalian enaknya gimana. Kemudian ini aku mau contohin yang untuk gambarkan untuk bentuk profil memanjangnya. Nah, nanti itu bentuk profil memanjangnya tuh gini. Cara membuatnya itu pertama bikin sumbu X sama bikin sumbu Y-nya dulu. L bikin sumbu X sama sumbu Y-nya dulu. Sininya itu mau ngasal aja mau berapa. Di sini misalnya aku bikin ini 60. Kemudian kesininya itu aku bikin 36. Habis itu kan di sini itu jarak masing-masing sininya kan 4, 8, 12, 16. Nah, nanti tuh kalian di sini di acatnya itu dibikin jaraknya itu 4 sama kayak di Excel. Cuma kan di sini aku mau bikin tuh yang skala horizontalnya yang sumbu X-nya itu 1:2. Berarti kan dibagi 2. Berarti kan ini 4, 8, 12. Berarti nanti kalau misalnya di skalain 1:2 berarti nanti bikinnya 2, 4, 8 dan seterusnya. Berarti bikinnya itu kayak gini. Buat nandain aja nanti itu kalian naruh sumbu vertikalnya di sebelah mana. Di 2, 4, 6, 8, 10. Ini aku nyontohin sampai titik ke 10 berarti sampai jarak ke 10 atau di sini itu berarti jarak 20 berarti sampai titik A5 aja aku nyontohin di sininya. Nanti untuk seterusnya itu sama aja kok kayak yang aku bikin gini. Untuk mempersingkat waktu aja ini. Kemudian kan di sini titik A-nya itu kan jaraknya masih 0, berarti kan jaraknya itu di sini tadi. Nah, untuk sumbu vertikalnya itu kita ambil dari tinggi titiknya. Tinggi titik di titik A itu kan 218,51.
Berarti 218,51 itu dimasukin ke acat sini, mau dibikin sumbu vertikalnya. Nah, di sini tuh aku mau bikin sumbu vertikalnya itu diskalain 1/4. Nah, nanti ini skalainnya mau berapa itu terserah kalian, sebebas kalian, seenak kalian gitu. Nggak mesti kayak aku 1/2 sama 1/4 gitu. Di sini aku mau nyoba bikin skala vertikalnya 1/4. Berarti tadi kan yang di sini itu 218,51 mau diskalain jadi 1/4. Berarti itu kan 218,51 dibagi 4 itu 54,628. Nah, kemudian yang di titik ini A1 kan 218,42. Di sini aku mau bikin skala, kan ini kan tadi udah bikin tuh yang apa tuh? Yang 4, 8. Itu tuh untuk bantu kalian nanti di sini tuh untuk narik sumbu vertikal ke atasnya gitu. Di mana tuh? Kan di sini. Berarti tadi di sini itu titik A1-nya itu kan 218,42, mau aku skalain jadi 1/4 itu berarti 54,605. Nah, terus untuk yang titik A2, untuk titik A2 di sini kan tinggi titiknya 218,64. Nah, berarti 218,64 aku mau skalain dan yang 218,64 aku mau jadi skalain 1/4 berarti ini itu 54,66. Kemudian ini kan A1, A2 berarti di sini tuh A3 itu jaraknya kan karena tadi soalnya kan 4, 8, 12 itu kan berarti jarak 4, karena sumbu horizontalnya aku bikin 1/2 berarti kan itu jaraknya jadi 2, 2, 2 berarti 2, 2 ini berarti 2. Berarti ini kan A1, A2, A3 untuk A3-nya itu tinggi titiknya kan 217,77. Nah, 217,77 itu aku mau bikin skala 1/4 itu berarti 217,77 berarti 54,443. Nah, habis itu nanti terserah mau kalian bikin kayak gininya itu sampai apa tuh, sampai titik C-nya dulu gitu, baru nanti kalian bikin sumbu vertikalnya dulu. Kalian bikin sumbu horizontalnya dulu baru nanti kalian bikin sumbu vertikalnya dulu, atau kalian mau bikin satu-satu gitu, sumbu horizontal, sumbu vertikal, sumbu horizontal, sumbu vertikal gitu, bebas terserah kalian, seenak kalian mau gimana. Berarti habis ini A1, A2, A3 berarti di sini A4. Untuk A4 itu 217,97. Berarti kalau aku skalain jadi 1/4 itu 54,493. Habis itu 1, A2, A3, A4, A5. Untuk A5 tinggi titiknya 217,64. 217,64 aku skalain jadi 1/4 itu berarti 54,41. Nah, ini kan nanti kalian bikin sampai ke titik C, Ini aku cuma nyontohin sampai di titik D aja. Kalian nanti soalnya itu sampai titik D, berarti nanti kalian bikinnya itu seterusnya sampai titik D. Ini kan aku nyontohinnya cuma sampai titik D. Nanti caranya sama aja kayak yang caraku ini. Nanti kalau misalnya udah jadi gitu sampai titik D, nanti itu kalian tinggal narik bagian atasnya. Ini ditarik ke sini. Ini ortonya dimatiin dulu aja. Ini ditarik ke sini, ditarik ke ujung-ujungnya. Nah, nanti itu kalau misalnya udah ditarik ke ujung-ujungnya gini tuh, nanti kalian tinggal dikasih kayak gini, apa itu, keterangan
Kalau kayak gini kan berarti sumbu X-nya itu jarak antar titiknya, kemudian sumbu Y-nya itu tinggi titik. Nah, nanti itu bikin giniannya, ini copy aja. Kemudian nanti dikasih keterangan. Keterangan kalian pakai skala vertikal berapa, pakai skala horizontal berapa. Nanti skalanya bebas, terserah kalian mau pakai skala berapa, seenaknya kalian aja. Nah, nanti kan udah jadi gini. Anggap aja ini udah jadi nih. Terus kan nanti di PDF-in. Cara nge-PDF-innya itu Ctrl P, kemudian name-nya itu diganti DWG itu PDF, paper size-nya itu diganti ISO full blood yang A42921, kemudian ininya diganti center depth, ininya diganti landscape, kemudian ininya tuh yang what to plot tuh diganti window. Nah, ini nanti kalian pilih, bebas pilihnya, ini anggap aja apa tuh, usahain setengah mungkin. Nah, nanti tuh di preview coba, kan ini udah tengah gini, terus nanti tinggal di save. Nanti hasilnya yang ini tuh yang PDF-nya nanti digabung sama jawaban kalian yang tinggi masing-masing titik AD sama yang untuk nomor 2. Mungkin ada pertanyaan nggak ya untuk yang aku jelasin tadi, baik untuk yang Excel-nya tadi ataupun untuk yang gambar AutoCAD-nya. Kalau ada yang tanya atau misalnya kecepatan gitu mau minta diulangin gitu, kayak Mas ulangin lagi yang bagian ini gitu, boleh kok, ditunggu ya. Ya, izin bertanya, Mas. Suara saya masuk nggak ya? Masuk. Izin bertanya, itu kan buat yang gambar itunya kan lihat AutoCAD. Nah itu kalau yang di margin itu berarti manual dong ya, Mas? Apa gimana? Atau dipisah file, Untuk Mas? yang gambarnya Hmm, bagaimana? oke. Ya, Mas. Terima kasih. Ya bagaimana? Suaranya agak kurang jelas. Kan ada yang gambar pakai AutoCAD ya, Mas? Itu Mas, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Karim dengan NIM 30. Izin bertanya, tadi kan ada yang gambar itunya, gambar titiknya itu pakai AutoCAD ya, Mas. Nah itu kalau mau pindah ke margin itu gimana ya, Mas? Terima kasih. Oh ya, izin jawab ya. Untuk yang gambarnya itu nanti kalian nggak usah pakai margin. Jadi nanti tuh kan bentar aku share screen. Nanti itu kalau yang di AutoCAD itu kan nanti misalnya ini udah jadi itu, kalian langsung di itu aja, langsung di PDF-in aja, nggak usah dibikin margin. Nanti itu yang kayak tadi aku bilang, pakai yang berarti soft full blood yang 4. Bentar. Udah nanti hasilnya gini aja, nggak usah kalian pakai apa, nggak usah dimasukin ke margin, nggak apa-apa. Mau kalian masukin margin juga boleh sih, tapi kayak gini aja juga nggak apa-apa kok, udah cukup. Mungkin kayak gitu sih. Berarti itu izin tanya lagi, Mas, yang kertas di AutoCAD-nya nggak perlu dikasih margin, Mas? Nggak perlu. Oh, oke. Terima kasih, Mas. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi.
Mas, izin bertanya. Ya gimana? Kan nama saya Diva Grim Pamungkas dari NIM 103. Tadi cara nyari titik garis bidik tuh bagaimana ya, Mas? Tinggi garis bidik ya. Iya, Mas, tinggi garis bidik. Oke, bentar aku share screen lagi ya. Nah, untuk nyari tinggi garis bidik itu kan di awalnya itu yang diketahui nih soalnya itu kan tinggi titiknya aja, tinggi garis bidiknya belum diketahui. Nah, untuk tinggi garis bidiknya itu kan berarti pertama itu titik A. Berarti caranya itu tinggi garis bidik itu tinggi titik ini 218,51 ditambah sama yang bagian sini bacaan belakang 0,58. Berarti kan 218 ditambah 218,51 ditambah 0,58 didapetin hasil 219,09. Jadi itu yang tinggi garis bidik itu tinggi titik ditambah bacaan belakang. Nah, karena di sini kan ada tinggi A1, titik A1, A2, A3, A4, A5 sama B itu untuk bagian sini itu kan karena pas bagian pengamatan itu kan berarti satu titik gitu. Pas nanti kalau yang praktikum itu satu titik gitu berarti kan tinggi garis bidiknya itu masih sama gitu. Berarti untuk tinggi garis bidik yang di titik A1, A2, A3, A4, A5 itu sama kayak di tinggi garis bidik di titik A. Jadi tinggal disamain aja jadi 219,09 sampai di titik sini. Nah, untuk yang bagian titik B selanjutnya ke C itu sama berarti di sini itu nanti yang di titik B itu kan tinggi titik 216 pakainya yang di sini 216,57 ditambah dengan yang di sini bacaan belakang 0,78 jadi 217,35. Nah, sama kayak yang A1 2 3 4 5 sama B yang bagian sini tuh kan sama kayak di titik A. Nah, ini juga sama yang di bagian sini. Jadi tinggal disamain aja jadi 217,35. Nah, ini kan berarti sama. Nah, untuk yang bagian di sini itu rumusnya itu kan karena kan ini habis kan misalnya ini kan tadi terakhir diketahui ya cuma ini terus habis itu kalian nyari yang tinggi garis bidik di titik sininya. Nah, kan rumusnya tadi tinggi titik ditambah bacaan belakang. Kemudian kalian cari ini. Nah, ini tuh hasil yang bagian sini BB sini. Ini kan nanti yang bagian atas sini ikut yang titik A sama yang bawah sini nanti dia punya sendiri kan. Nah, nanti kalian tuh untuk sebagai parameter kalian untuk benar atau enggak itu bisa jadi bisa dilihat dari sininya. Di sininya itu udah sama atau belum. Kalau misalnya di sininya sama itu berarti kalian udah benar gitu. Paham nggak ya? Atau gimana? Paham, Mas. Terima kasih. Oke, ada yang bertanya lagi nggak ya?
Ya mungkin kalau udah nggak ada yang bertanya lagi untuk soal nomor 1 yuk, mungkin bisa dilanjut untuk soal nomor 2 sama Mbak Devanti.